seorang waliullah, apa kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ya, seorang hamba kadang-kadang masih nak marahi aku, nak dekat-dekat dengan aku, walaupun dia sudah melakukan sesuatu yang paling aku cintai, dia nambah dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Dia lakukan tak berhenti-berhenti. Kapan? Hatta uhibbahu, sampai aku benar-benar mencintainya. Oh, ngapa tak cinta? Belum masuk sholat subuh dia sudah tahajud, belum iqamah dia lah sholat qobliyah, habis sholat dia zikir kepada Allah, habis zikir dia duduk dengerin ilmu, habis ilmu dia pergi berebut sarapan kan. Saking berebutnya teko penceramah berbaris paling akhir. Bukan nak nyinggung, ini di masjid lain, kalau di masjid ini dah aku korbannya. Ya. Iyalah, memang ujian. Ya. Kadang-kadang yang duduk di belakang tuh sengaja biar sarapan duluan, ndak tahu malu nih. Aku nih nyampaikan pesan Om Apek ini. Iyo. Dem, bab sarapan tutup. Seorang hamba Allah tak berhenti dekat dengan Allah dengan melaksanakan apa? Sunnah-sunnahnya sampai dia mencintai siapa? Mencintai Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Apa hebatnya waliullah nih? Kalau sudah Allah cintai. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan mendengar apa yang dia dengar. Ya, aku akan mendengar apa yang dia dengar. Kalau seandainya ada yang nyaci dia, Allah dengar. Atau ada yang ngadu dengan beliau, ya Allah, Tuan Guru, wahai Syekh, wahai Habib, siapapun waliullah yang kamu datangi, saya ini punya penyakit. Baru dia dengar, Allah sudah dengar. Walaupun tanpa perantara ini pun Allah dengar. Allah maha dengar, tapi pendengaran yang berbeda. Kenapa? Di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah, pendengaran melalui pendengarnya waliullah menjadi nasrah. Apa nasrah itu? Pertolongan. Ya, pertolongan. Buktinya, bini yang ngomong di telinga laki belum tentu dikabulkan. Tapi kalau siapapun dengar mengucapkan sesuatu di telinganya waliullah, hati-hati. Kenapa? Akan ada kekuatan yang Allah berikan dari pendengarannya siapa? Seorang waliullah. Itu satu. Kalau Allah sudah cinta, apa yang terjadi? Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah akan melihat apa yang dia lihat. Ya, Allah akan lihat apa yang dia lihat. Wa yadahu allati yabtashu biha, akan menjadi kekuatan yang keluar pada tangannya ketika dia menyentuh sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, Allah akan mendatangkan pertolongan dari kaki yang dia pakai untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, waliullah ini kalau minta pasti dikasih. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan pasti aku lindungi. Nah, ini buah cinta, ini namanya karomah. Apalagi yang lagi viral saat ini tentang masalah perdukunan ya, antara ilmu merah dengan ilmu hitam dengan ilmu putih. Ya,
Tidak tahu mana yang benar. Tapi yang pasti dalam ilmu khariqul adah, apa ilmu khariqul adah itu? Ilmu yang di luar kebiasaan manusia, yang namanya yang di luar kebiasaan manusia itu pertama mukjizat. Ini yang muncul di tangan Nabi. Apa makna mukjizat? Mukjiz itu melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan tantangan orang kafir. Melemahkan tantangan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Contoh, ketika Fir'aun lagi paceklik, dia sampai maling air di daerah manapun, dan saking habisnya air, belum nyampe ke istana, air itu lah dipakai oleh prajuritnya dewek. Haman itu apa? Penasehat Fir'aun. Haman itu penasehat siapa? Fir'aun. Ngasih tahu sama Fir'aun, ada apa? Labis cara kita nih, tukang sihir kita lah disuruh, kita lah ngambil air dari manapun, hujan tidak turun juga. Cak mana kalau kita minta Nabi Musa supaya minta Tuhannya nurunkan hujan? Apa kata Fir'aun? Ide yang bagus. Datanglah Nabi Musa. Apa Fir'aun? Biasa nak minta tolong. Awak musuhnya minta tolong sama Nabi Musa. Apa tolongan yang kau minta? Tolong berdoa kepada Tuhanmu agar engkau turunkan hujan. Tapi tidak cukup, ada syaratnya. Apa? Maukah kau beriman kalau nanti hujan turun? Boleh. Ini lihat Fir'aun ngomong. Apa? Boleh. Angkat tangan Nabi Musa kepada Allah. Turun hujan. Setelah hujan turun, apa kata Fir'aun? Kau itu bertepatan pas doa, pas waktunya hujan. Inilah otak Fir'aun. Ya, inilah otak Fir'aun. Seperti ada wong dinjuk oleh kawannya 20.000, ya, dia pacak makan, terus dia ngomong apa? Sebenarnya aku walaupun tidak dinjuk kau 20.000, pacak puluh aku makan. Nih contohnya. Ada tak yang cak itu duduk di sini? Ada, ulah balik. Alhamdulillah malah balik, tak nyinggung berarti gitu. Itu Fir'aun yang muncul di tangan Nabi Musa, yang muncul pada Nabi Yusuf, yang muncul pada Nabi Muhammad. Tapi mukjizat yang paling langgeng, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-Quran. Ya. Yang kedua karomah. Karomah itu yang muncul di tangan para wali. Ciri-ciri karomah tidak baca ditunjukkan sembarang waktu. Contoh Sayyidina Ali waktu perang Khaybar, tangan kirinya ngangkat gerbang bentengnya wong Khaybar, tangan kiri. Saking besarnya pintu ini, ya, gerbang ini, banyak wong berlindung di belakang apa? Pintu benteng. Selesai perang, berkewer-kewer di tangan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak merasa di tangannya ada benteng. Ada apa? Gerbang benteng. Kata sahabat Nabi yang lain, ya Sayyidina Ali perang sudah selesai, ditaruhnya. Tapi sahabat kagum. Sayyidina Ali, kok bisa kau mengangkat pintu sebesar itu? Wallahu alam. Bisa tidak kau angkat lagi? Dites lagi oleh Sayyidina Ali, tak bisa lagi. Kata guru saya, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, karomah itu tidak bisa diulang lagi. Karena apa? Dia akan muncul sesuai dengan keperluan. Sebagai contoh, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, cerita ini, Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat. Ketika lagi khutbah Jumat, sebelum khutbah beberapa hari dia ngirim tentara, ya, untuk berperang jihad di jalan Allah. Nah, pas hari Jumat lagi khutbah, Sayyidina Umar manggil, teriak lagi khutbah,
Al-jibal, al-jibal, al-jibal. Masuk ke gunung, masuk ke gunung. Yang lain bingung, ngapa khotib ini kok ngomong melenceng dari tema khutbah? Al-jibal, al-jibal, al-jibal. Ternyata pas balik tentara ngomong, ketika kami terdesak, kami dengar teriakan Sayyidina Umar untuk lari ke gunung. Tuh, zaman Sayyidina Umar lah ada telepon dari jauh, tapi dengan karomah. Suruh ngulang lagi, tidak bisa, sesuai dengan keperluan. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada yang ngadu, ketika dia lagi gempa bumi, apa dia bilang kepada bumi yang lagi gempa? Ya ard uskuni. Ditepaknya dengan tongkatnya, diam seketika. Kalau kita boro-boro nak ngomong cak itu, baru kena gempa. Karena di otak kita tidak pernah ada Allah, yang ada risol. Aku tidak baca ceramah makan risol nih, ya. Itu karomah dan banyak lagi lah, ya. Seperti apa? Sahib Arba'in Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, salah satu karomahnya apa? Sari'ul khutwah, melangkah cepat. Apa salah satu melangkah cepatnya? Dia kalau ke Mekah, ya, cukup berjalan beberapa langkah sudah bisa sampai di kota Mekah. Tapi ini tidak pacak dipamer-pamer. Apalagi ada benda hijau di sini. Dah, ini karomah. Baru yang ketiga itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Kekuatan yang muncul di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bisa dalam bentuknya sihir, bisa dalam bentuk tipuan. Nah, lanjut dah ini bahas masalah sihir nih kira-kira. Lanjut. Seriusnya ajaknya Kak Buyung tuh, ya. Sihir ini nyata atau tidak? Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebutkan nama seorang ulama namanya Al-Khaznawi Al-Hanafi. Beliau menyebutkan ulama berbeda pendapat tentang sihir, apakah dia nyata atau tidak. Yang menyatakan tidak nyata kaum Mu'tazilah. Beliau menganggap sihir itu sebuah tipuan saja. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, waswasatun wa amrad, yang namanya sihir itu ada, tapi dalam bentuk apa? Waswasah dan penyakit. Wa indana, kata Imam Al-Khaznawi tadi apa? Wa indana, menurut kita mazhab Hanafi apa? Sihir itu ada apa? Tolsamun, kayak apa? Jampe-jampe yang ditulis, yang menulisnya tuh yakin inilah sebab seseorang bisa sakit, bisa balak, bisa celaka, ya, bisa balak, bisa celaka. Dan kita ini harus berlindung dari sihir. Bahkan jangankan sihir, ada disebutkan dalam hadis Nabi yang namanya ain. Apa ain itu? Pandangan seseorang yang bisa menjatuhkan bahaya buat kita. Makanya kalau kita dipuji, kita nyebutnya Masya Allah. Oma be, alhamdulillah panjang oma. Oma be caknya sehat nian badan ni. Masya Allah. Kenapa? Dari pujian tadi, yang tadinya sehat, oma be bisa jadi sakit. Serius. Kak Buyung, Masya Allah sehat nian. Katakan Masya Allah. Mantap nih, suaranya bagus nian. Katakan Masya Allah. Almak nian risolnya nih. Masya Allah. Kamu, aku belum. Ya, Masya Allah. Jadi setiap ada orang yang muji kita, muji makanan kita, muji mobil kita, katakan Masya Allah. Alangkah pada mobil nih jaknya, Masya Allah. Kenapa?
Apa arti masya Allah tuh? Ma, segala sesuatu, sya'a, yang menginginkannya, Allahu Allah. Jangan langsung nyebut masalah apa ya, masalah masya Allah ya, kayak lagu India, masalah apa ya, masalah ya, masya Allah, ma, segala sesuatu, sya'a, Allah, Allah lah yang menginginkannya, Allah yang nunjuknya ini, Allah yang berkehendak. Makanya kalau anak kita yang bayi atau yang cantik-cantik dipuji, jangan, oh cantik anak kau nih, siapa dulu bapaknya? Kena ain. Siapa dulu bapaknya? Maknya tersinggung, aku yang nyetak. Kamu, nah, dia melaju nak panjang lagi ngomong di sini. Tuh, masih lanjut ya. Ya. Jadi hati-hati ini, ya. Dan kita ini jangan galak percaya dengan minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau habis minum alhamdulillah, jangan masya Allah. Ya. Nah, sampai di mana aku tadi nak ngomong tadi? Ya. Inilah yang terkait dengan segala sesuatu, hal-hal yang gaib muncul pada diri kita. Karena hati-hati, pujian ini paling tidak bahayanya apa? Membuat kita lupa diri. Oh, Ustaz Ali, alangkah hebat ceramahnya tuh. Dem, mulai tuh. Dan nak nyaci aku tuh. Oh iya, aku nih lebih pandai daripada Fahmi. Mulai. Karena harus ada masya Allah, semuanya menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, balik kepada poin waliullah tadi, ya, balik kepada poin waliullah tadi. Siapa sih waliullah itu yang sebenarnya? Apakah yang bisa terbang? Apakah yang bisa berjalan di atas air? Apakah cak mano waliullah tuh, ya? Itu bisa saja, itu bisa saja. Tapi apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Lau nazartum ila rajulin, kalau engkau melihat kepada seseorang, u'tiya minal karamat hatta tarabba'a fil hawa, dikasih dengan karamat sampai bisa terbang, fala taqtadu, jangan ikuti wong itu, hatta tanzuru, sampai kamu melihat kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdzil hududi wa adabi syariah. Jangan kau ikuti wong itu karena kesaktiannya, tapi kau tengok dulu cak mano dia dengan perintah Allah, cak mano dia dengan larangan Allah, cak mano dia menjaga ketentuan Allah, cak mano adabnya, akhlaknya dengan syariat. Jadi kalau kita nengok wong yang tiba-tiba sakti, jangan langsung percaya dia waliullah. Kenapa? Ini akan terjadi zaman Dajjal. Akan terjadi zaman Dajjal. Sebagai contoh, ketika Dajjal berada di pinggir Madinah, itu ada seseorang, Dajjal bertemu dengan seseorang. Kata seseorang ini, kamu tahu tak kalau aku ini adalah Tuhanmu? Boleh kau coba? Boleh. Coba sekarang kau bunuh aku, lalu kau hidupkan aku lagi. Oke, kata Dajjal. Dibunuhnya, mati, dihidupnya lagi. Terang? Yakin kau aku sebagai Tuhan? Aku yakin engkau Dajjal. Kenapa? Aku ingat hadis Nabi. Nah, kita kalau tahu tentang ini, insya Allah tidak akan tertipu dengan Dajjal. Kenapa? Karena kita tidak nengok seseorang itu dari kesaktiannya dulu. Kita nengok seseorang bagaimana dia dengan perintah Allah. Ini kadang-kadang kita galak tertipu. Wah, tidak. Aku ini tengok dia tuh aslinya dia tuh. Aslinya dia baca cak ini, baca cak itu. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang.
Kadang-kadang dukun itu pakai bacaan Quran juga. Al-Fatihah. Kadang-kadang sama. Apalagi kata Zainuddin MZ. Apa kata Zainuddin MZ? Ma ini antara dukun dengan kiai dak kata beda. Dukun lah pakai imamah pula zaman ma ini. Ya, tapi bukan Kak Nusron, bukan. Ya. Nih, hati-hati. Ya. Lah dak kata beda. Apa? Lah terbalik-balik kostum. Lah terbalik-balik kostum. Maka jangan main-main. Jangan main-main urusan ini. Maka kita nak tahu waliullah, jangan kita tengok dulu kesaktiannya, jangan kita tengok dulu karomahnya, tengok dulu cak mana dia dengan perintah Allah, cak mana dia dengan larangan Allah, cak mana dia terhadap adab-adab syariat Allah. Makanya di sini waliullah itu adalah al-arif bima yajibu lillah. Pertama, orang yang tahu apa yang wajib bagi Allah. Dia tahu yang wajib bagi Allah. Wa ma yajuzu, apa yang boleh bagi Allah. Wa ma yastahilu, apa yang mustahil bagi Allah. Ini ilmu akidah namanya. Sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Jadi tahu tentang ilmu akidah, tepat lantarannya. Yang kedua apa? Al-muwadhibu 'ala ta'at. Orang yang tidak pernah tidak taat. Bukan berarti tidak berarti dosa, ada dosanya kadang-kadang. Al-mujtanimu lil ma'asi. Orang yang menjauhi dari maksiat. Al-mu'ridu 'anit tawaghul fil ladzatil mubahah. Nah, ini kelebihannya waliullah di sini. Apa? Al-mu'ridu 'anit tawaghuli fil ladzatil mubahah, yaitu orang yang tidak banyak bersentuhan dengan kelezatan yang mubah-mubah. Ya. Ciri-ciri waliullah begitu. Lebih banyak menjauh dari sesuatu yang bernilai apa? Glamor. Hal-hal yang mubah, makanya puasanya lebih banyak. Kalau aku dak kena, masih nak nyari makanan lemak, belum jadi waliullah ini, belum. Karena kalau urusan ini masih berpikir makan apalah yang lemak, masih. Karena para waliullah dak terpikir, berpikirnya makan itu sekedar untuk apa? Untuk memberikan tenaga dalam ibadah. Kalau kita lain, nyakan memakan nian. Ya, kita tengok BKG itu. Mana yang waliullah, mana yang tidak. Mulai Imam Bakhtiar lagi action dia, ngambil dikit waliullah. Ya. Apalagi Mang Tabrani mungkus pula dah keloka. Nah, ini salah satu cirinya. Al-mu'ridu 'anit tawaghuli bil ladzatil mubah. Padahal yang mubah, apalagi yang makruh. Kat tawassu'i fil ladzidil makkal. Apa yang dimaksud dengan terlalu sibuk dengan kelezatan yang mubah? Seperti apa? Tawassu', memperbanyak di dalam apa? Menikmati makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang lezat, pakaian-pakaian yang indah. Fala yakunul wali illa aliman. Yang berikutnya apa? Seorang wali tidak mungkin kecuali dia orang yang berilmu, orang alim. Mana ada wali dongo? Wali harus ngerti tentang ilmunya Allah, minimal ilmu yang terkait dengan apa? Kesahan ibadah. Ustaz, tapi ada waliullah yang diambil dari kalangan orang yang tidak terlalu berilmu. Apa jawabannya? Wa mattakhadallahu min waliyin jahilin. Allah tidak akan mengambil seorang wali yang bodoh. Walau ittakhadahu, kalaupun diambil dari wali yang dikenal dengan bodoh, la'allamahu, Allah pasti memberikannya ilmu. Diajarnya dulu oleh Allah. Diajarnya dulu. Ya, diajar dulu ya. Jadi ini wala yakunu illa amilan bi ilmihi. Syarat yang terakhir,
tidak akan mungkin jadi wali kecuali apa? Dia mengamalkan ilmu